lari-lari asik lu. Awas yang situ. Saudara-saudara sebangsa dan seperjuangan, tidak ada kuota, tidak ada sinyal. Kemana ya turun? Nah, jalannya segitiga. Saudara-saudara mau ke Curug Manteng. Nah, jadi jangan lupa pantengin terus channel Belajar Bareng Mas Yon ya. Jadi ini musim libur, liburan yang aman tanpa corona, ke alam bebas. Tuh. Santai aja, nggak usah buru-buru. Gunung mah. Tepat di belakang saya ini ada kabut-kabut gitu ya. Karena kebetulan memang sore ini habis hujan tadi. Kita nanti akan naik ke sana lebih dulu ya. Di kata di belakang santai saja, yang penting sampai. Curug Manteng itu berada di desa Cimara. Ini adalah desa yang paling ujung. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak berjalan dari jalan utama Cibimbing itu belok kiri jika arah dari Brebes, masuk terus jalan satu-satunya ya, sampai dia mentok ke desa Cimara, dan mobil tidak bisa mengakses ke sini karena jalannya seperti ini, setapak. Jadi harus diparkir di salah satu rumah warga. Nah, dari tempat parkir ke curug itu, menurut pengakuan warga setempat, itu sekitar 1 km ya. Kondisinya menanjak tapi tidak terlalu ekstrim, masih bisa dilalui. Bahkan kita membawa keluarga dan anak-anak kecil ya. Gitu. Oke, tunggu nanti sampai di tujuan di Banjar, Mak. Mohon di Banjar Harjo. Mohon, alhamdulillah, amin. Bagus tuh. Suasananya cukup bagus, saudara-saudara, hijau ya, sawah, teras sharing, kemudian ada gunung-gunung. Jadi sebelah sana itu adalah daerah Salem ya, sudah perbatasan dengan Brebes seperti itu ya. Jalannya masih seperti ini. Nah, itu kita masih setengah perjalanan ya, terus ikuti, kita ingin tahu nanti curugnya itu seperti apa ya. Tapi yang jelas ada sesuatu nanti yang ingin saya sampaikan. Kenapa curug ini begitu berarti bagi orang tua ataupun generasi terdahulu. Di dalam perjalanan Alfian mogok, sangat sengir ya. Kita ngikutin sepanjang alur parit. Tuh lagi ngusir burung. Mana burungnya banyak. Jalannya sih nggak begitu ekstrim, cuman memang agak jauh dari pemberhentian mobil. Jadi perlu, kalau untuk orang dewasa sih mungkin oke lah. Tapi kalau untuk anak-anak ini harus digendong karena memang jauh. Nah, kita diantar sama bapak, sudah tahu tempat ini ya. Alfian sampai tidur ya. Nah, ini lagi pada main sekali ya. Panas gitu. Nah, entah apa saya baru sampai sini. Memang terlihat indah ya.
tapi tidak murah untuk bisa mengakses ke sini. Lagi pada berhenti di saung. Dan rupanya saya juga masih mencari ini titik turunnya. Jadi jalannya memang sangat sempit dan licin. Ini anak mah nggak usah dibawa ke sini, kasihan. Kecil banget. Ternyata balakukan, saudara-saudara. Waduh, jalannya. Ini. Wah, saya tidak berani kalau sendiri. Jadi kita masih terlalu rawan ya. Nanti saya lebih baik bareng-bareng. Dan tidak saya rekomendasikan untuk bawa anak kecil ya. Jalannya masih benar-benar sulit ya. Sangat apa namanya lembab, mungkin musim hujan terus terjal. Untung ini ada parit-parit nih di bawah. Pas perhatikan jalan bawah. Hati bun, tuh. Iya. Tuh. Baru sampai perjuangan saudara-saudara. Seperti ini videonya. Ini luar biasa nekat. Ini nekat, ini hujan lagi. Ayo buruan mandi buruan kalau yang mau mandi. Biar segera kita. Semakin hujan parah, semakin bahaya. Karena suka tiba-tiba air itu. Yuk mandi. Kalau mau mandi. Kita mandi, Alfian kedinginan. Bun, Alfiannya kedinginan buruan, Bun. Kedinginan? Ya. Yuk. Ya, kita dari mana? Ya? Kita ngebola dari gunung tuh, Mama lihat tuh. Kita dari mana? Hah? Sudah selesai mandinya. Jalannya sungguh melelahkan dan butuh perjuangan karena bawa bocil ya, main air. Pulang, bajunya basah semua. Tuh baru pada datang tuh, baru pada pulang tuh. Alhamdulillah setelah kita perjalanan naik gunung
kehujanan bisa ngerepotin yang punya rumah. Nah, kita ketemu lagi. Ini rumah teman ya, Teh Nining orang Cimara. Nah, ini seperti ini di sini. Ya, kita sengaja ngerepotin buat ganti pakaian. Nah, iya dong. Ya Allah, Masya Ya, Allah. ini mampir dari Curug tadi ke rumah anak gadisku nih yang pertama nih. Ya kan? Maret tanggal berapa? Tanggal 5. Nanti kita kesini lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngopi dulu kita setelah perjalanan panjang tadi, jalan-jalan, hiburan keluarga. Nah, tapi ada yang menarik nih yang ingin saya tanya guys ya. Ini soalnya menarik nih. Perjalanannya tadi tidak sederhana dan itu pun orang sini tuh belum tentu tahu kalau di situ ada curug. Mbah, kan pernah cerita tuh Mbah bahwa di situ tuh pernah ada sejarah tuh Mbah. Jadi gimana sih ceritanya itu Mbah? Sebetulnya tuh gitu. Curug itu tuh. Iya. Sejarahnya sih Buyut Soka yang namanya tuh Bagus Samarudin. Bagus sama Ludin berarti Banten tuh kalau tuh bagus tuh Mbah. Tuh Bagus Samarudin. Nah, tapaknya istilahnya. Oh iya, dulu tuh jadi kalau orang dulu tuh biasanya suka tirakat wali gitulah. Tirakat. Apa namanya kalau kata si Buya Syakur itu namanya kalau Nabi itu dulu menyendiri itu apa namanya tuh? Ya tapak lah kayak gitulah. Gampang tapaknya. Seperti itu. Tapak dari bertahun-tahun di sana di Gunung Tilu. Gunung Tilu. Gunung Tilu tuh lokasinya di Cimara. Oh di Cimara naik ke atas lagi ke atas tadi lagi. tuh. Gunung Tilu. Terus mah? Terus itu yang tadi kita mandi itu tempat mandinya di situ. Jadi tempat mandi dan wudhunya itu di situ. Di situ. Terus tadi saya juga tanya tuh sama yang Pak siapa namanya? Pak Udin yang nganterin kita. Ya. Kalau itu tuh memang hulu sungai, jadi yang mengalir ke Ciledug dan yang mengalir ke Jawa Tengah itu sebagian yang lewat Cibingbin ya Pak. Iya, Cibimbing. Yang beberapa waktu lalu tuh sempat ada banjir besar tuh, banjir bandang tuh. Malah sekarang juga kalau musim hujan sih nyampe ke Cibendung airnya situ. Oh, berarti air dari situ itu untuk mengaliri ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, Nah, betul, Cibendung ini ada di bagian barat Jawa Tengah. Jadi memang sangat luar biasa kekayaan air di Jawa Barat itu khususnya di Kuningan ya. Makanya baru-baru ini Jokowi kan membuat bendungan di sana juga tuh. Kayak gitu. Memang luar biasa kaya airnya. Bahkan sebagian kota Cirebon itu airnya dari Kuningan gitu saking kayanya. Oh, jadi gitu tuh Mbah. Berarti ada sejarahnya ya zaman dulu tuh. Ya. Dan ini pun sebetulnya orang sana juga belum banyak yang belum tahu ya Mbak ya. Iya. Kayak gitu. Jarang lah. Dan ini menarik. Itu walaupun musim kemarau, kalau tadi saya tanya sama Pak Udin tuh, airnya mengalir terus, bahkan lebih bagus musim kemarau. Jadi nggak keganggu banjir katanya. Ya, betul. Bagus sekali. Tempat wudhu nanya Pak. Jadi konon ceritanya pas itu Bagus sama Ludin ya Pak ya. Ya. Itu adalah merupakan ya tokoh lah dulu, ulama gitu ya, yang ada di daerah sini gitu ya. Kalau orang-orang dulu sudah terbiasa mereka dengan tafakur, berdiam diri, berdoa. Nah itu salah satu tempat menyepinya di daerah situ, tempat wudhunya. Tetapi kalau dalam sejarahnya sih tempat menyepinya bukan di situ ya Pak? Bukan naik di lagi atas, ya? di atas, di puncak Gunung Tilu. Nah, di puncak Gunung Tilu gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang bertanya itu ngapain tuh keluarga repot-repot rame-rame di sana, karena memang satu kita ingin mensyukuri nikmat Tuhan kayak gitu ya. Terus yang kedua liburan sekaligus menikmati keindahan alam. Kemudian yang ketiga sebagai generasi muda nih kami itu harus tahu sejarah baik dalam bentuk sejarah yang berdasarkan dokumentasi fakta nyata ataupun berdasarkan legenda. Prinsipnya sih tidak lebih daripada itu ya, daripada sekarang libur panjang ya sudah tidak melulu harus ke mall dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian nih sesekali boleh tuh ya liburan tuh ke hutan gitu ya, menelusuri kali, mencari air terjun, tapi tetap keamanan dan keselamatan itu menjadi nomor satu kayak gitu. Nah kondisi jalannya Pak, kalau dari dulu sampai sekarang ada perubahan nggak? Ada, termasuknya Ada perubahan Pak ya?
Kalau jalan dulu sih jalan desa sih jelek, tapi jalan yang menuju air itu bagus. Dan setelah beberapa tahun kemudian jelas total rusak, jadi terpaksa dibangun lagi seperti irigasi sekarang. Jadi tadi tuh kita jalannya sepanjang pinggir irigasi, itu ketolong tuh sebetulnya dengan ada irigasi, jadi agak gampang tadi apa namanya jalannya, walaupun memang agak jauh ya Pak ya. Memang agak jauh, tetapi untuk bawa keluarga sih anak-anak tadi walaupun saya harus gendong-gendong gitu kan, tapi alhamdulillah kebantu tuh, jadi nggak rusak jalannya, nggak apa belekukan gitu loh, nggak becek gitu. Kayak gitu. Tadi pas kesana kita ada gerimis-gerimis, saya juga agak takut sebetulnya, takutnya tiba-tiba air banjir gitu, tapi alhamdulillah berjalan lancar, dan ternyata petani setempat di sana juga pada nginep di sana itu untuk ngejagain padinya gitu. Berarti kalau kayak begitu tuh sebetulnya sejarahnya sudah berjalan lama ya Pak ya? Lama ya, ratusan tahun lah. Udah ratusan tahun, dan populer banget kalau di wilayah sini memang. Karena kebetulan makam Ketu Bagus itu ya berada di daerah sini gitu, di daerah apa namanya Pak? Negla. Di daerah Negla sebetulnya. Jadi kalau orang teman-teman dari Banjarharjo ya ataupun Ciledug mungkin itu biasanya tahu tuh daerah Negla, Cikakak, Pende, yaitu wilayah-wilayahnya lah. Banjarharjo itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada sebagian orang yang bertanya kok orang-orang daerah Kaler itu sering berkunjung ke sana, karena sebetulnya mereka tidak lebih ingin napak tilas. Jadi ingin mengenang sejarah. Terus jalan-jalan ya, dan yang terakhir adalah pastinya bersyukur atas nikmat Tuhan, kita masih bisa menikmati alam. Jadi itu sih sebetulnya poin-poin intinya gitu. Nah, terima kasih Pak udah ngejelasin tadi, seneng saudara-saudara anak-anak bisa main ke sana walaupun ekstrim gitu ya, tapi ini merupakan potensi wisata sebetulnya, bisa digarap nih sama teman-teman dari anak pemuda-pemudi Camara. Di sana itu potensi alamnya bagus, jadi kalau dikembangkan jadi tempat wisata itu keren sebetulnya, walaupun memang mungkin butuh effort lebih ya untuk bisa mengakses titik tertentu. Jadi kalau teman-teman tahu Green Canyon, nah itu kurang lebih sih aksesnya seperti itulah, susah juga ya. Green Canyon juga sama kan sebetulnya, airnya itu tidak begitu besar gitu, dia di tebing-tebing ya, sama lah seperti tadi. Nah itu harusnya bisa dijadikan potensi wisata kayak gitu. Oke, itu dulu guys malam ini ngobrol-ngobrolnya ya. Tadi sudah lihat sebagian, dan nanti setelah ini ngelihat lagi seperti apa perjalanan yang tadi telah kita lakukan. Oke, stay tune di channel saya Belajar Bareng Mas Yon ya. Tetap jaga kesehatan. Hidup pariwisata Indonesia.